Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang merupakan saya sendiri, Arya Dama Sariputa. Saya Puji Lestari. Saya Anissa Wulandari. Saya Alfian Ismail Mastin. Berikut kami akan menjelaskan beberapa latihan soal mengenai sapling test. Soal pertama. Manakah pernyataan yang benar dan manakah pernyataan yang salah? Berikan alasannya. Pernyataan A. Ring bilangan bulat atau Z adalah sapling dari ring bilangan rasional atau Q. Cara mengerjakannya, teman-teman, kita gunakan diagram Venn. Misal di sini ada himpunan Q, bilangan Q. Nah, himpunan bilangan Z itu di mana? Di dalam sini. Ini Z. Nah, berarti kita bisa menuliskannya Z itu subset Q. Karena Z subset Q, maka pernyataan ring Z adalah sapling dari ring Q adalah benar. Pernyataan kedua. Ring Q atau ring bilangan rasional adalah sapling dari ring bilangan real. Kita gambar lagi. Di sini ada himpunan bilangan real. Kemudian himpunan bilangan rasional itu di mana? Di dalam bilangan real. Ini di sini Q. Nah, kita bisa menuliskannya Q subset bilangan real. Nah, karena Q subset bilangan real, maka pernyataan ring Q adalah sapling dari ring R itu bernilai benar. Nah, dari poin A dan poin B ini kita masih bisa nih buat satu kesimpulan lagi, teman-teman. Yaitu Z subset bilangan Q subset bilangan R. Nah, kita bisa ambil kesimpulan lain bahwa Z itu sapling R. Karena apa? Karena terbukti bahwa Z dia subset R. Seperti itu. Kita masuk ke poin C. Ring NZ adalah sapling dari ring Z. Kita ambil misalnya N sama dengan 2, teman-teman. N sama dengan 2. Di sini berarti 2Z. Kita data dulu anggotanya. Titik-titik, misal min 4, min 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 2Z itu dia subset dari Z. 2Z dia subset bilangan Z. Kemudian, kita ambil contoh lain, teman-teman. Kalau N-nya itu bilangan rasional. Kalau yang ini tadi N2, atau misal kita ambil 3, atau bilangan ini ya, N dia itu elemen bilangan Z, maka benar pernyataan bahwa 2Z itu subset bilangan Z atau ring NZ adalah sapling dari ring Z. Tetapi kalau N, dia itu bukan bilangan bulat. Atau misal kita ambil bilangan rasional, misal di sini setengah. Nah, kita data. Setengah Z itu anggotanya berapa? Di sini misal min 2, min setengah, 0, setengah, 2, dan seterusnya gitu. Nah, ada bilangan anggota dari setengah Z, dia itu bukan sapling dari bilangan Z. Artinya, pernyataan ring NZ adalah sapling dari ring Z, itu belum tentu benar. Kemudian, poin D, ring 6Z adalah sapling dari ring 2Z. Teman-teman bisa mendata anggotanya terlebih dahulu. Nah, kalau ini bisa kita gambarkan. Misal di sini ada 2Z, himpunan 2Z, maka himpunan 6Z itu dia berada di dalam himpunan 2Z. Artinya, 6Z itu subset 2Z. Karena mereka subset, itu artinya benar bahwasanya ring 6Z adalah sapling dari ring 2Z. Seperti itu.
Oke, untuk soal nomor 2, diketahui Z12 dengan anggota 0, 1, 2, 3 hingga 11 adalah ring bilangan-bilangan bulat modulo 12 dengan himpunan bagian dari Z12 berikut merupakan subring dari Z12. Nah, di sini diketahui P, Q, R, S itu merupakan subring dari Z12. Nah, tunjukkan apakah P irisan Q irisan S, dan juga R irisan S merupakan subring dari Z12 atau bukan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat terlebih dahulu mengenai teorema irisan dua subring yang berbunyi, apabila S dan T masing-masing adalah subring dari ring R, maka S dan T ini merupakan subring dari R pula. Nah, langsung saja ke pembahasan. Kita tulis terlebih dahulu teorema yang sudah kita ketahui serta yang diketahui pada soal ya, yaitu P, Q, R, dan juga S merupakan subring dari Z12. Nah, kemudian yang ditanya, yang pertama yaitu P irisan Q, kemudian Q irisan S, dan R irisan S. Kita akan membuktikan ketiga ini merupakan subring dari Z12 atau bukan. Nah, yang pertama untuk P irisan Q, di mana P irisan Q itu merupakan subring tak sejati atau subring trivial, di mana itu pembangunnya 0. Kemudian yang kedua, Q irisan S. Q irisan S itu sama dengan 048. Nah, di mana 048 ini merupakan sama seperti Q ya. Nah, di mana di sini itu keempat ini merupakan subring dari Z12. Nah, berarti kalau P irisan S itu sama dengan Q, sama dengan ini, berarti terbukti bahwa Q irisan S itu subring dari Z12. Nah, kemudian untuk R irisan S, di mana merupakan sama anggotanya 0,6, itu merupakan sama seperti anggota di P, yaitu ini ya. Berarti juga terbukti bahwa R irisan S itu merupakan subring dari Z12. Nah, maka dengan jelas terbukti bahwa P irisan Q, Q irisan S, dan juga R irisan S merupakan subring dari Z12. Pembahasan soal nomor 3. Di sini terdapat soal diketahui R adalah suatu ring. Buktikan bahwa WR adalah subring dari R, di mana WR tersebut adalah A anggota bilangan real, di mana A dikali R sama dengan R dikali A untuk setiap R anggota bilangan real. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan bahwa WR adalah subring dari ring R. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini kita akan gunakan syarat subring test dengan melibatkan operasi penjumlahan dan kalian. Kemudian untuk membuktikannya, kita akan membutuhkan sifat distributif kanan dan juga sifat distributif kiri. Yang pertama, kita ambil untuk operasi penjumlahannya. Ambil A dan B adalah anggota bilangan real. Untuk setiap R, anggota bilangan real. Nah, di mana A dikali R sama dengan R dikali A. Jadi di sini akan berlaku sifat distributif kanan, di sini sifat distributif kanan, dan akan sama dengan R dikali A sifat distributif kiri. Begitupun untuk B dikali R sama dengan R dikali B. Nah, kita lanjut untuk pembuktiannya pada operasi penjumlahan. Nah, di sini kita gantikan variabel A ini dengan A dikurangi B. A dikurangi B dikalikan dengan R, ini sifat distributif kanan, akan kita jabarkan. Jadi sama dengan kita kalikan satu-satu, A dikali R menjadi AR, kemudian dikurangi dengan B dikali R menjadi BR. Jadi AR sama dengan BR. Nah, di sini kita akan gunakan sifat komutatif, di mana A dikali R itu sama nilainya dengan R dikali A. Begitupun dengan B dikali R, akan sama nilainya dengan R dikali B. Jadi dapat kita tuliskan kembali RA dikurangi dengan RB. Nah, kemudian kita keluarkan R-nya. Kita keluarkan R-nya menjadi
R dikali dengan A dikurangi B. Nah, di sini ini sudah digunakan sifat distributif kiri. Nah, jadi untuk sifat distributif kanan di sini itu sudah terbukti sama nilainya dengan sifat distributif kirinya, memenuhi sifat yang di sini. Jadi sehingga A dikurangi B ini merupakan anggota dari WR. Yang kedua, kita akan membuktikan pada operasi perkaliannya. Ambil A dan B adalah anggota WR. Untuk setiap R-nya anggota bilangan real, dan A dikali R sama seperti yang atas, sama dengan R dikali A. Begitupun untuk B dikali R sama dengan R dikali B. Nah, seperti aturan yang di atas, kita awali dengan sifat distributif perkalian sifat distributif kanan. Nah, AB dikali R kita jabarkan menjadi di sini sepertinya akan menggunakan sifat asosiatif, di mana A-nya kita keluarkan dan kita kurungkan untuk B dikali R-nya. Nah, di sini sama artinya dengan BR ini kita gunakan sifat komutatif, sehingga sama artinya dengan R dikali B. Jadi dapat kita tuliskan kembali, A-nya ini kita kalikan dengan R dikali B. Kemudian kita gunakan lagi sifat asosiatif. Kita pindah kurungnya menjadi, kurungnya ada di A dikali R, dan B-nya di luar kurung. AR dikali dengan B. Nah, di sini kita gunakan lagi sifat komutatif menjadi AR-nya sama nilainya dengan R dikali A. Jadi dapat kita tuliskan lagi RA dikali B, dan hasil akhirnya kita gunakan sifat asosiatif lagi, untuk R-nya kita keluarkan dan kurungnya ada pada A dikali B. Sehingga untuk AB dikali R sifat distributif kanan ini sudah sama nilainya dengan sifat distributif kiri, yaitu R dikali AB. Kita lanjut. Nah, sehingga AB di sini itu anggota dari WR. Nah, jadi terbukti bahwa WR adalah subring dari ring R, dengan BR-nya sendiri itu A anggota bilangan real, di mana A dikali R sama dengan R dikali A, yaitu sifat distributif kanan sama dengan sifat distributif kiri seperti yang sudah tadi dibuktikan. Untuk setiap R-nya anggota bilangan real. Soal nomor 4. Buktikan bahwa A gabungan B bukan subring dari ring R jika diketahui A dan B masing-masing adalah subring dari ring R. Diberikan A sama dengan 2 set dan B sama dengan 3 set, serta ring R adalah himpunan yang memenuhi bilangan bulat, bilangan penjumlahan, serta perkalian. Kita buktikan. Diketahui dari A yaitu 2 kali Z atau himpunan bilangan bulat berkelebatan 2, yaitu dari min 2, 0, 2, 4, 6 hingga seterusnya. Dan B bila himpunan bilangan bulat berkelebatan 3, min 3, 0, 3, 6, 9 dan seterusnya. Karena memenuhi persyaratan bilangan bulat penjumlahan, misalnya kita ambil 2 ditambah 4 yaitu sama dengan 6 dan memenuhi pada himpunan tersebut, dan himpunan perkalian yaitu kita misalkan 3 kali 6 yaitu 18 dan merupakan himpunan dari B, maka memenuhi, sehingga A subset di R, B subset di R pula, maka A dan B adalah subring dari R. Nah, untuk yang kedua kita buktikan bahwa A gabungan B itu tidak subring dari R. Nah,
Pada syarat yang pertama tentu saja memenuhi karena ini merupakan himpunan dari bilangan bulat. Nah, untuk syarat yang kedua tadi kan adalah himpunan penjumlahan. Terus kita ambil contoh apakah memenuhi. Kita ambil 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, karena 5 ini bukan merupakan himpunan dari A gabungan B, maka pernyataan tersebut benar. A gabungan B itu tidak sapring di R. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.